Bayangkan sebuah desa sunyi. Di ujung persawahan, berdiri sebuah gubuk tua yang tak pernah bisa digusur. Setiap kali dicoba diratakan, selalu ada kejadian aneh, alat rusak, pekerja celaka, bahkan suara tangisan bayi terdengar dari balik dinding lapuknya. Warga percaya, di tempat itu, jasad seorang dukun beranak terkubur bersama rahasia kelamnya. Dan sejak malam itu, kutukan mulai bangkit, menuntut nyawa satu persatu. Selamat datang di kisah nyata paling menyeramkan, Gubuk Terlarang di Ujung Sawah. Malam itu, suasana desa Karangjati begitu hening. Angin hanya terdengar lirih menyapu hamparan persawahan yang luas. Di ujung sawah, berdiri sebuah rumah reot dari kayu lapuk, dikelilingi oleh semak liar yang tak pernah terurus. Warga desa menyebutnya Gubuk Dukun Beranak, tempat yang sejak puluhan tahun lalu sudah ditinggalkan dan dibiarkan membusuk. Rumah itu tepat berada di dekat makam tua, sebuah pemakaman desa yang sepi tanpa penerangan, hanya ditemani pohon-pohon besar yang menjulang dengan akar-akar mencuat dari tanah. Konon, orang-orang percaya bahwa rumah tersebut bukan sekadar bangunan kosong, melainkan tempat bersemayamnya sesuatu yang tak kasat mata. Awalnya, warga desa tidak terlalu memedulikan keberadaan gubuk itu. Namun, sejak ada rencana perluasan komplek perumahan oleh sebuah perusahaan properti, masalah besar mulai muncul. Rumah tua itu adalah satu-satunya bangunan yang tidak bisa digusur. Lahan sawah sudah diratakan, makam sudah dipindahkan dengan izin keluarga. Tapi rumah itu, entah kenapa, tiap kali dibongkar selalu gagal, ucap Pak Surono, kepala desa, saat rapat malam di balai desa. Suaranya terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang ia sendiri tidak ingin percaya. Pak Jaya, mandor proyek pembangunan, menimpali dengan nada gusar. Kami sudah turunkan alat berat 3 kali, Pak. Setiap kali baket ekskavator menyentuh atap atau dinding kayu itu, mesin langsung mati. Aneh, bahkan montir kami bilang mesinnya tidak rusak sama sekali. Begitu alat dijauhkan dari rumah, hidup lagi. Beberapa warga yang hadir mulai berbisik-bisik, sebagian menunduk, sebagian lagi melirik ke arah jendela balai desa, seolah takut ada yang menguping. Pak, saya pernah dengar suara seorang lelaki paruh baya, Marto, bergetar. Katanya dulu rumah itu punya seorang dukun beranak, namanya Mbah Sari. Orangnya tidak sembarangan. Banyak bayi yang lahir selamat karena pertolongannya, tapi juga banyak cerita gelap di balik itu. Katanya dia menguasai ilmu hitam ruangan mendadak sunyi. Angin malam berdesir masuk dari celah pintu. Semua orang menoleh pada Marto, menunggu kelanjutan. Dulu, Marto melanjutkan pelan. Mbah Sari tidak dimakamkan di kuburan umum. Waktu meninggal, jasadnya tidak pernah benar-benar dibawa keluar dari rumah itu. Warga menemukan gubuknya terkunci rapat, bau busuk menyengat, dan ketika pintu didobrak, jasadnya sudah membusuk di dalam kamar. Anehnya, tidak ada yang berani memakamkannya. Katanya, siapapun yang menyentuh tubuhnya akan jatuh sakit, bahkan mati. Akhirnya, jasad itu dibiarkan di dalam, ditutup kain seadanya. Lalu, rumah itu dikunci dan ditinggalkan. Suara Marto makin lirih, namun rasa takut menjalar ke setiap orang di ruangan. Pak Surono menelan ludah. Kalau begitu, berarti sampai sekarang jasad itu masih ada di dalam rumah? Marto mengangguk pelan. Beberapa warga langsung merinding. Perasaan ngeri semakin menjadi karena mereka tahu, sejak dulu tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah itu setelah malam tiba. Pak Jaya, yang terkenal keras kepala, mencoba menepis. Jangan percaya mitos begitu. Saya pikir itu cuma cerita orang-orang tua. Besok saya buktikan sendiri. Kalau benar
jasad itu masih ada, saya yang akan masuk duluan. Namun, wajahnya tetap tegang. Jelas, ia sendiri diliputi keraguan. Malam itu, rapat berakhir tanpa solusi. Warga bubar dengan hati gelisah. Di luar balai desa, bulan pucat menggantung, menyoroti jalan setapak menuju sawah. Dari kejauhan, samar-samar terlihat rumah tua itu. Bentuknya seperti bayangan hitam, berdiri angkuh di kegelapan. Keesokan harinya, rombongan pekerja proyek bersama beberapa warga berkumpul di depan rumah tersebut. Pak Jaya memimpin dengan langkah mantap, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. "Buka pakai linggis," perintahnya pada salah satu pekerja. Pintu tua yang sudah rapuh diketuk beberapa kali, lalu didobrak keras. Kayu itu hancur, menimbulkan bunyi krak memekakkan. Aroma anyir bercampur busuk langsung menyeruak, membuat semua orang menutup hidung. Begitu pintu terbuka, ruangan gelap gulita, hanya cahaya matahari yang masuk dari celah-celah dinding. Debu beterbangan dan suasana di dalam benar-benar mencekam. "Masuk, jangan takut," kata Pak Jaya sambil melangkah ke depan, walau suaranya terdengar memaksa. Beberapa pekerja mengikuti. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka, Anto, menjerit, "Pak, lantai ini seperti lembek." Begitu diperhatikan, sebagian lantai papan rumah itu tampak hitam dan mengeluarkan bau busuk menyengat. Anto yang berdiri di atasnya terperosok setengah betis. Dari celah papan itu, keluar cairan pekat kehitaman. Suasana berubah panik. "Cepat tarik dia," teriak warga. Mereka menarik Anto, dan saat kakinya berhasil diangkat, terlihat jelas bercak cairan hitam melekat di betisnya, seperti lendir. Anto pucat pasi, ketakutan, dan langsung muntah di teras rumah. Pak Jaya berusaha menahan rasa takut, tapi matanya ikut terpaku pada lantai itu. Ia melihat ada sesuatu di bawah papan yang retak, seperti gulungan kain putih kotor, berlapis tanah dan darah kering. "Ya Allah," bisik Pak Surono yang ikut menyaksikan. "Itu jasad." Sejenak, semua terdiam. Udara menjadi berat, seperti mencekik. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari dalam ruangan. Bukan suara manusia normal, melainkan bisikan panjang, serak, dan berulang. "Jangan ganggu rumahku." Semua orang membeku. Sebagian langsung berlari keluar. Pak Jaya, yang tadi paling keras kepala, kini wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar tanpa bisa berkata-kata. Dan dari dalam ruangan yang gelap, di pojok dinding, tampak sesuatu perlahan berdiri. Sosok perempuan renta, rambut panjang kusut menutupi wajah. Tubuhnya kurus kering, namun matanya berkilat merah dalam bayangan. Itu adalah Mbah Sari. Setelah kejadian itu, kabar menyebar begitu cepat. Desa Karangjati mendadak geger. Hampir semua orang membicarakan sosok yang muncul di rumah tua dekat sawah. Beberapa warga bahkan bersumpah melihat penampakan perempuan berambut panjang berdiri di ambang pintu, memandangi rombongan sebelum mereka kabur. Pak Surono, sebagai kepala desa, terpaksa menggelar rapat lagi. Wajahnya tampak lelah, keriputnya semakin dalam karena kurang tidur. "Kita tidak bisa tinggal diam," katanya dengan suara berat. Warga jadi ketakutan, proyek perumahan tertunda, dan perusahaan properti mulai mendesak. Tapi kalau benar jasad Mbah Sari masih ada di bawah rumah itu, kita harus segera memutuskan apa yang akan dilakukan. Marto mengangkat tangan dengan ragu. "Pak, saya mohon jangan sekali-kali memindahkan jasad itu. Orang tua dulu bilang, arwah Mbah Sari tidak mau berpisah dengan rumahnya. Kalau dipaksa, dia akan marah dan menuntut korban." Pak Jaya, meski wajahnya masih pucat, tetap mencoba membantah. "Kalau begitu sampai kapan kita harus biarkan rumah itu berdiri? Tidak masuk akal. Ini proyek besar.
Sudah ada uang yang keluar miliaran. Jangan karena cerita hantu kita jadi takut." Namun, ucapan Pak Jaya justru membuat beberapa warga mulai berdebat. Ada yang setuju, ada pula yang menolak. Suasana balai desa mendidih. Hingga akhirnya, suara Anto, pekerja yang kakinya kemarin terperosok, menghentikan semuanya. "Pak Surono, tadi malam saya mimpi buruk," ujarnya gemetar. "Saya mimpi ada perempuan tua duduk di ujung ranjang saya. Rambutnya panjang, wajahnya hancur penuh belatung. Dia bilang, 'Kau sudah menginjakku, kau harus kembali padaku.'" Ruangan langsung senyap. Anto memegangi betisnya yang masih berbekas noda hitam kemarin. Bekas itu tidak hilang, meski sudah dicuci berkali-kali, malah semakin menyebar seperti memar yang menua. "Pak, tolong, saya takut sekali." Suara Anto bergetar, matanya berkaca-kaca. Pak Surono menunduk dalam-dalam, hatinya berat. Ia tahu masalah ini bukan lagi sekadar proyek, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Malam itu, Pak Jaya bersikeras untuk membuktikan keberaniannya. Meski beberapa warga melarang, ia nekat mengajak dua pekerjanya kembali ke rumah itu. Dengan senter di tangan, mereka melangkah di jalan setapak yang diapit persawahan. Angin malam bertiup dingin menusuk tulang, dan suara jangkrik terdengar aneh, seperti bergetar tidak wajar. "Lihat saja," kata Pak Jaya, mencoba menutupi rasa takut. "Besok rumah ini pasti sudah rata dengan tanah." Namun, begitu mereka sampai di depan gubuk, suasana berubah drastis. Udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma busuk menusuk kembali tercium. Pohon-pohon di sekitar seolah bergoyang sendiri meski angin berhenti. Salah satu pekerja, Romi, menelan ludah. "Pak, apa kita benar-benar harus masuk?" "Diam, ikuti saja," bentak Pak Jaya, meski suaranya sendiri bergetar. Mereka masuk. Senter menyorot ke lantai papan yang kemarin retak. Cairan hitam itu masih ada, bahkan kini lebih banyak, menggenang di beberapa sudut. Dan dari bawah papan, terdengar suara seperti sesuatu yang bergerak. Krik, krik. "Pak, ada yang jalan di bawah," bisik Romi panik. Belum sempat mereka berbuat apa-apa, papan lantai di depan mereka tiba-tiba patah. Dari celah itu, sesuatu menyembul perlahan. Sebuah tangan kurus, pucat, dengan kuku panjang hitam. Tangannya gemetar, meraba-raba udara. Romi langsung menjerit histeris. Ia lari terbirit-birit keluar rumah, meninggalkan Pak Jaya dan satu pekerja lain, Darto, yang masih terpaku. "Ya Allah!" Darto gemetar, matanya membelalak. "Itu tangan manusia, Pak." Tangan itu semakin tinggi terangkat, disusul kepala penuh rambut kusut yang basah oleh cairan hitam. Wajah renta itu muncul, mata merahnya menyala. Suara serak keluar dari mulutnya. "Kalian tak boleh usik rumahku." Pak Jaya terhuyung mundur, wajahnya pucat. Darto langsung jatuh terduduk, menangis ketakutan. Seketika, lampu senter mereka mati bersamaan. Gelap, gulita menelan seluruh ruangan. Yang tersisa hanya suara napas berat dan geraman rendah dari arah lantai. Lalu, terdengar langkah kaki mendekat. Duk, duk, duk. Pelan tapi pasti, seperti menyeret tubuh yang berat. Dari kegelapan, muncul sosok Mbah Sari sepenuhnya. Tubuhnya kurus, kain putihnya robek penuh tanah, dan di bagian perutnya ada lubang besar menganga berisi ulat. Bau busuk semakin menyengat hingga membuat Pak Jaya muntah di tempat. Sosok itu berhenti tepat di hadapan mereka. Dengan tangan bergetar, Pak Jaya berusaha melafalkan doa, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mematung saat Mbah Sari mendekat, menempelkan wajah busuknya ke telinga Jaya, lalu berbisik, "Besok giliranmu." Tiba-tiba Jaya ambruk pingsan. Keesokan paginya,
warga menemukan Pak Jaya tergeletak di depan rumah itu. Tubuhnya gemetar tak henti, mulutnya berkomat-kamit tanpa arti. Sementara Darto ditemukan berlari tanpa arah di persawahan, matanya kosong seperti orang gila. Dan Romi tidak pernah kembali. Desa Karangjati tidak pernah lagi sama sejak peristiwa itu. Warga menemukan Pak Jaya tergeletak tak sadarkan diri di depan gubuk. Darto berlari linglung seperti orang gila, dan Romi yang tidak pernah kembali. Suasana desa diliputi ketakutan. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib, bahkan orang-orang dewasa pun memilih mengunci pintu rapat-rapat sebelum malam datang. Pak Surono sebagai kepala desa merasa makin terbebani. Ia mendatangi rumah Pak Jaya yang kini hanya bisa berbaring dengan mata melotot, mulut terus berkomat-kamit. "Jaya, Jaya, sadar, ini aku Surono," katanya sambil mengguncang bahu temannya. Namun Pak Jaya hanya menggumam. Sesekali tubuhnya kejang. Dari bibirnya terdengar bisikan lirih berulang kali seperti mantra. 3 ketukan, 3 ketukan, dia datang. Pak Surono merinding. Ia keluar rumah dengan wajah pucat, menemui Marto yang sudah menunggu di teras. "Keadaan makin gawat, toh," ucapnya berat. "Kalau begini terus, warga bisa kacau. Aku harus cari cara untuk menenangkan mereka." Marto menunduk. "Pak, saya sudah bilang, arwah Mbah Sari tidak suka diganggu. Jasadnya tetap di sana, di bawah rumah itu. Selama belum ada yang berani melakukan ritual pemakaman yang layak, gangguan tidak akan berhenti." "Ritual pemakaman? Maksudmu kita harus menggali jasad itu?" Wajah Pak Surono tegang. Marto mengangguk pelan. "Tapi itu sangat berbahaya. Orang yang berani menggali harus punya nyali besar, atau mungkin harus ada sesajen khusus. Kalau tidak, arwahnya akan menuntut darah." Pak Surono terdiam. Hatinya diliputi dilema. Malam itu, sebuah kejadian mengejutkan menimpa keluarga Anto, pekerja yang kakinya terkena cairan hitam. Sekitar pukul 2 dini hari, rumah Anto diguncang 3 ketukan keras di pintu depan. "Duk, duk, duk." Istrinya Siti terbangun dengan wajah pucat. "Mas, siapa itu malam-malam?" Anto yang masih dibalut rasa sakit di betisnya bangun dengan berat. "Entah siapa yang datang jam segini." Ia berjalan ke pintu. Begitu mendekat, ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. "Deuka, duk, Deuka." "Siapa di luar?" teriak Anto dengan suara parau. Tidak ada jawaban, hanya hening disusul angin malam yang menembus celah jendela. Dengan perasaan was-was, Anto membuka pintu perlahan. Namun yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada siapa-siapa. Sawah yang terbentang di depan rumah hanya diterangi cahaya bulan samar. Anto menutup pintu dengan wajah heran. Tapi baru ia berbalik, tiba-tiba dari belakang terdengar suara berbisik tepat di telinganya. "Aku sudah menunggumu." Anto menjerit sekuat tenaga. Siti berlari menghampiri, tapi tubuh Anto mendadak terhempas ke lantai, kejang-kejang. Dari betisnya, cairan hitam merembes keluar, menyebar ke seluruh tubuh seperti urat membiru. Matanya mendelik, dan dari mulutnya keluar suara asing yang serak. Rumah itu tidak boleh diganggu, darah harus dibayar. Siti menangis histeris, memeluk suaminya, yang kini tubuhnya semakin dingin. Keesokan paginya, kabar kematian Anto menyebar. Warga berduyun-duyun datang, namun tak banyak yang berani mendekat jenazah. Betis Anto tampak menghitam hingga ke seluruh tubuh, seolah-olah diracun dari dalam. "Ini jelas ulah Mbah Sari," kata Marto dengan suara serak. Dia tidak akan berhenti. Dia minta korban Pak Surono merasa dadanya sesak. Ia berdiri di tengah kerumunan, lalu bersuara lantang, "Warga Karangjati, kita tidak boleh terus-menerus seperti ini. Malam ini, aku akan kumpulkan beberapa orang. Kita akan datangi rumah itu.
Kita harus pastikan apa yang sebenarnya terjadi. Warga Gempar mendengar pernyataan itu. Sebagian mendukung, sebagian menolak keras. Tapi Pak Surono tahu ia tidak bisa tinggal diam. Jika dibiarkan, korban akan terus berjatuhan. Malam harinya, sekitar pukul 11, Pak Surono, Marto, dan 2 pemuda desa bernama Bagas dan Heri berangkat menuju gubuk terkutuk. Mereka hanya membawa lampu Petromax dan beberapa alat sederhana. Langkah mereka berat melewati pematang sawah. Bulan separuh menggantung, cahayanya temaram. Suara serangga malam terdengar tak biasa, lebih keras, seolah ikut memperingatkan. Begitu sampai di depan gubuk, mereka terhenti. Rumah itu tampak lebih menyeramkan daripada biasanya. Dinding kayunya yang lapuk seperti berdenyut, dan dari celah-celahnya keluar bau anyir menyengat. Bismillah, ucap Pak Surono, menyalakan Petromax lebih terang. Mereka masuk perlahan. Suasana di dalam benar-benar mencekam. Angin dingin berhembus entah dari mana, membuat lampu bergoyang. Lantai yang kemarin mengeluarkan cairan hitam kini semakin parah, menggenang seperti lumpur pekat. Marto berjongkok, mencoba melihat lebih dekat. "Pak, di bawah sini ada sesuatu yang terbungkus kain kafan." Namun, sebelum mereka sempat menggali, terdengar suara ketukan keras dari dalam dinding. Duk, duk, duk. Semua terdiam. Ketukan itu semakin cepat, berpindah-pindah, seolah ada yang berjalan mengelilingi mereka. Heri mulai panik. "Pak, ayo pulang saja. Ini tidak benar." Tiba-tiba, dari kegelapan pojok rumah, muncul sosok Mbah Sari. Tubuhnya kini lebih jelas. Kulitnya mengelupas, wajahnya hancur, tapi matanya menyala merah. Ia melangkah mendekat sambil mengetukkan tangannya ke dinding setiap kali berjalan. "Duk, duk, duk," bisikan serak mengisi ruangan. 3 ketukan, 3 nyawa. Wajah Bagas pucat pasi. Ia mundur sambil berteriak, "Pak, dia mengincar kita." Seketika lampu Petromax padam, ruangan gelap total. Hanya tersisa suara ketukan itu, semakin keras, semakin dekat. Dan malam itu, teror Mbah Sari benar-benar dimulai. Malam itu, setelah pertemuan menyeramkan di dalam gubuk, rombongan kecil yang dipimpin Pak Surono pulang dengan wajah pucat. Bagas dan Heri tak berhenti gemetar, sementara Marto berulang kali membaca doa di bawah napasnya. "Pak, kita hampir mati tadi," kata Bagas dengan suara bergetar. "Kalau lampu padam lebih lama, mungkin kita semua sudah dibawa olehnya." Pak Surono terdiam. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari biasanya. Ia tahu pertarungan melawan sesuatu yang tak terlihat bukan hal mudah. Keesokan paginya, warga kembali dikejutkan dengan kabar buruk. Heri ditemukan tergeletak di jalan pematang sawah. Tubuhnya kaku dengan wajah menatap langit. Matanya melotot, bibirnya membiru. Orang-orang yang melihat jasadnya bersumpah mendengar suara ketukan aneh dari arah sawah ketika tubuh Heri diangkat. Malam itu, ketakutan mencapai puncaknya. Rumah-rumah di Karangjati menutup pintu rapat-rapat, lampu dimatikan lebih awal. Hanya suara anjing melolong panjang yang terdengar dari kejauhan, seakan tahu ada sesuatu yang berjalan di antara bayangan. Di rumah Pak Surono, suasana tak kalah mencekam. Marto duduk di ruang tamu dengan wajah muram. "Pak, ini tidak bisa dibiarkan lagi," katanya lirih. "Saya harus beritahu sesuatu yang selama ini saya simpan." Tentang Mbah Sari, Pak Surono menoleh tajam. "Katakan toh, apa sebenarnya rahasia di balik rumah itu?" Marto menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum Mbah Sari meninggal, ia adalah dukun beranak yang paling disegani. Banyak bayi lahir selamat di tangannya. Tapi di balik itu ada harga yang harus dibayar. Setiap bayi yang lahir dengan tanda tertentu,
tahi lalat di telapak tangan, atau garis aneh di kening, ia ambil diam-diam. Katanya, bayi-bayi itu dipersembahkan untuk penjaga rumahnya. Pak Surono menelan ludah. "Apa maksudmu? Ia mengorbankan bayi?" Marto mengangguk. "Iya, Pak. Bayi-bayi itu tidak pernah ditemukan. Orang-orang percaya jasad mereka ditanam di sekitar rumahnya. Makanya, waktu dia mati, warga takut menyentuhnya. Bukan hanya karena ilmu hitamnya, tapi juga karena takut arwah bayi-bayi itu ikut menuntut." Suasana ruang tamu hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, lambat dan mencekam. "Kalau begitu," kata Pak Surono perlahan, "kita harus gali semuanya. Kita harus pastikan kalau benar ada jasad di bawah rumah itu. Tidak bisa dibiarkan lebih lama." Namun Marto menatapnya dengan mata cemas. "Pak, menggali berarti membuka segel. Kalau salah langkah, bukan hanya Mbah Sari, tapi juga arwah-arwah lain akan lepas." Malamnya, ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan hanya di rumah Anto atau di gubuk tua, melainkan hampir di seluruh desa. Warga melaporkan pintu rumah mereka diketuk keras 3 kali. Duk, duk, duk. Anjing-anjing menggonggong panik. Ayam jantan berkokok meski belum subuh. Bagas, yang masih selamat setelah kejadian di gubuk, mengalami gangguan lebih mengerikan. Ia mendengar suara bayi menangis di kamar tidurnya. Wah, wah. Dengan tubuh gemetar, ia menyalakan lampu dan mencari sumber suara. Namun, kamar itu kosong. Saat ia menoleh ke cermin, wajahnya berubah pucat pasi. Dari bayangan cermin, ia melihat seorang perempuan tua berdiri di belakangnya, menggendong bayi berlumuran darah. Bayangan itu tersenyum, lalu berbisik, "Giliranmu sebentar lagi." Bagas menjerit sekencang-kencangnya hingga tetangga datang. Namun begitu pintu dibuka, kamar itu hanya berisi dirinya sendiri, tergeletak pingsan dengan darah segar menetes dari telinga. Pak Surono semakin terpojok. Ia sadar warga desa akan menuntut jawaban darinya sebagai kepala. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendatangi seorang kiai tua bernama Kiai Hasan yang tinggal di desa sebelah. "Pak Kiai," ucap Surono dengan suara bergetar, "tolonglah kami. Desa Karangjati sedang dihantui. Arwah seorang dukun beranak menolak rumahnya digusur. Sudah ada yang mati, ada yang gila, bahkan pekerja hilang tak kembali." Kiai Hasan terdiam lama. Matanya menatap jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Surono," katanya akhirnya, "aku sudah dengar tentang Mbah Sari sejak lama. Dia bukan sekadar dukun beranak, tapi seorang penganut ilmu begu ganjur, ilmu hitam yang mengikat arwah orang mati untuk jadi pelayannya. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat ia menanam ikatan. Jasadnya dan jasad korban-korbannya adalah segel yang menjaga kekuatannya. Jika kau bongkar tanpa ilmu, maka segel itu pecah, arwah-arwah akan bebas menuntut." Pak Surono terdiam, tubuhnya bergetar. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai?" Kiai Hasan menarik napas dalam-dalam. "Besok malam, kita harus lakukan ritual besar. Kita harus kuburkan jasad Mbah Sari secara layak. Tapi, harus ada orang yang berani menggali sendiri. Orang yang kuat imannya." Atau, ia berhenti sejenak, menatap Surono dalam-dalam. Atau orang yang siap menukar nyawanya. Pak Surono pucat. Ia tahu, pilihan itu bukan hal mudah. Namun ia juga sadar, jika tidak ada yang bertindak, desa Karangjati akan hancur perlahan. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dari arah sawah, terdengar kembali 3 ketukan keras, disusul suara bayi menangis bersahut-sahutan. Warga berdoa di dalam rumah masing-masing. Sementara di gubuk tua itu, sosok Mbah Sari berdiri di jendela, menatap desa dengan mata merah menyala.
dan untuk pertama kalinya ia tersenyum lebar. Hari itu desa Karangjati seperti mati. Tidak ada suara riang anak-anak, tidak ada tawa orang dewasa. Semua orang menutup pintu, hanya berani mengintip dari celah jendela. Kabar kematian Heri dan teror yang menimpa Bagas membuat ketakutan semakin menjadi-jadi. Pak Surono berjalan dengan langkah berat menuju balai desa, diikuti Marto. Di dalam ruangan, Kiai Hasan sudah menunggu, duduk bersila dengan wajah penuh wibawa. Di sampingnya tergeletak kitab tua, seikat kemenyan, dan kendi berisi air doa. "Surono," suara Kiai Hasan berat, "malam ini kita harus selesaikan semua. Jasad itu harus dipindahkan dan dikubur layak. Kalau tidak, arwahnya akan terus menuntut korban. Tapi ingat, ritual ini berbahaya. Kalian bisa mati." Pak Surono menunduk. "Saya siap, Pak Kiai. Kalau memang harus ada yang berkorban, biarlah saya. Ini tanggung jawab saya sebagai kepala desa." Marto menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, jangan nekat. Kita bisa cari cara lain." Namun Surono menggeleng. "Tidak ada cara lain. Kalau kita diam, desa ini akan hancur." Malam pun tiba. Angin berhembus kencang dari arah sawah, membawa aroma anyir yang membuat perut mual. Bulan tertutup awan tebal, sehingga langit gelap gulita. Rombongan kecil menuju gubuk tua. Pak Surono, Marto, Bagas yang dipaksa ikut meski ketakutan, dan Kiai Hasan memimpin di depan. Warga lain mengikuti dari jauh, hanya berani menonton sambil membawa obor. Begitu sampai, suasana berubah mencekam. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dindingnya seolah bergetar, jendela tua terbuka, menutup sendiri, dan dari dalam terdengar suara bayi menangis bersahut-sahutan. "Wah, wah." Bagas menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. "Pak, saya tidak sanggup. Suara itu ada di kepala saya." Kiai Hasan menyalakan kemenyan, lalu mulai membaca doa keras-keras. Asap tipis memenuhi udara, berputar aneh di sekitar rumah. "Surono, Marto, kalian gali lantai itu sekarang," perintah Kiai Hasan. Dengan tangan gemetar, Surono dan Marto mulai mencungkil papan lantai yang sudah rapuh. Bau busuk langsung menyergap hidung, membuat perut mereka mual. Begitu papan terlepas, tanah hitam di bawahnya tampak basah seperti lumpur. Mereka menggali dengan cangkul. Baru beberapa ayunan, sesuatu yang keras menyembul keluar. Bungkusan kain putih kotor, penuh tanah dan darah kering. Dari dalamnya tercium aroma anyir menyengat. "Ya Allah," desis Surono, "ini jasadnya." Namun sebelum mereka sempat mengangkatnya, suara keras menggema dari dalam rumah. "Duk! Duk! Duk!" 3 ketukan, begitu kuat hingga dinding rumah bergetar. Lampu obor warga yang menonton dari jauh bergoyang-goyang. Beberapa bahkan padam tertiup angin dingin yang tiba-tiba datang. Bagas menjerit, menunjuk ke pojok ruangan. "Pak, dia ada di sana." Sosok Mbah Sari muncul perlahan dari bayangan. Tubuhnya semakin mengerikan, mata merah menyala, mulut menganga hingga ke pipi, tubuh kurus penuh ulat. Ia melangkah menyeret kaki. Setiap langkah diiringi ketukan keras. "Duk, duk, duk." "Terus baca doa," teriak Kiai Hasan. Suaranya tegas. Ia berdiri tegak, membaca ayat-ayat dengan lantang. Mbah Sari menggeram. Suaranya serak menggetarkan ruangan. "Rumah ini kuburanku. Kalian tak boleh ambil." Seketika angin kencang bertiup. Atap rumah berderak. Papan-papan beterbangan. Warga yang menonton dari jauh berlari ketakutan. Namun mereka tetap mengintip dengan ngeri. Pak Surono berusaha mengangkat bungkusan kain kafan itu. Tapi begitu disentuh, jasad di dalamnya bergerak sendiri. Tangan kurus kering menembus kain, mencengkeram lengannya dengan kuku panjang. Surono menjerit kesakitan. Darah mengucur deras dari lengannya. "Pak Surono." Marto mencoba menolong, tapi tubuhnya
Tubuhnya sendiri terdorong oleh angin tak terlihat hingga terbanting ke dinding. Bagas jatuh terduduk, menangis histeris. Saya tidak sanggup lagi. Saya tidak sanggup. Namun Kyai Hasan tetap berdiri tegak. Ia mengangkat kendi air doa, lalu memercikan ke arah jasad itu. Seketika terdengar suara melengking tajam, membuat telinga berdengung. Sosok Mbah Sari mundur, wajahnya terbakar oleh percikan itu. Tapi kekuatan arwah itu terlalu besar. Obor-obor padam, kegelapan total melingkupi. Hanya mata merah Mbah Sari yang menyala di tengah ruangan. Ia melayang, mendekati Surono yang masih berusaha menarik lengannya dari cengkeraman jasad. Dengan suara serak penuh kebencian, ia berbisik, "Kau akan jadi milikku." Tiba-tiba, Bagas yang sejak tadi ketakutan memberanikan diri. Ia meraih cangkul, lalu dengan teriakan putus asa menghantam kepala jasad yang masih menggenggam Surono. Bunyi plek mengerikan terdengar dan genggaman itu terlepas. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanah di bawah rumah berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang bangun dari perut bumi. Dari celah-celah tanah muncul tangan-tangan kecil, tangan bayi, berlumuran darah, meraih ke arah mereka. Bagas menjerit ketakutan, terjatuh ke belakang. Surono dan Marto terpaku, wajah mereka pucat pasi. Kyai Hasan berteriak keras, "Itu arwah bayi-bayi korban." Mereka ikut terikat. Cepat angkat jasad itu keluar sebelum semua lepas. Dengan sisa tenaga, Surono dan Marto menyeret bungkusan kafan itu keluar rumah. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin keras jeritan Mbah Sari. Tubuhnya melayang mendekat, rambut panjangnya berkibar, matanya menyala seperti bara. Suara ketukan menggema dari segala arah. Duk, duk, duk. Seolah-olah seluruh desa ikut bergema dengan teror itu. Warga yang menonton menjerit, sebagian jatuh pingsan. Dan tepat ketika jasad itu berhasil ditarik keluar, gubuk tua berguncang keras lalu roboh seketika, menimbulkan suara menggelegar. Dari reruntuhan, sosok Mbah Sari menjerit panjang. Suaranya memekakan telinga hingga malam itu seolah berhenti bernafas. Namun, meski jasad sudah diangkat, wajah Pak Surono pucat pasi. Ia sadar ini belum berakhir, karena dari dalam kafan terdengar lagi suara lirih. "Aku belum selesai." Malam itu, setelah berhasil menyeret jasad Mbah Sari keluar dari gubuk yang ambruk, rombongan kecil itu bergegas menuju pemakaman desa. Nafas mereka terengah-engah, tubuh berlumur tanah dan darah. Warga yang masih bertahan ikut berjalan sambil membawa obor, walau wajah mereka penuh ketakutan. Di bawah cahaya bulan yang remang, makam tua Karangjati terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Batu-batu nisan berlumut berdiri miring, pepohonan besar menjuntai dengan akar-akar seperti tangan yang siap mencengkeram. Angin berhembus membawa aroma anyir bercampur bunga kamboja busuk. Pak Surono dan Marto dengan susah payah meletakkan bungkusan kafan itu di atas tanah galian yang sudah dipersiapkan. Bagas hampir tak sanggup berdiri, tubuhnya gemetar hebat, sementara Kyai Hasan segera menancapkan kendi air doa di tepi liang, membaca ayat-ayat dengan suara bergetar. Namun, suasana jauh dari tenang. Dari dalam kafan masih terdengar suara lirih, seperti bisikan, kadang tangisan bayi, kadang tawa melengking. "Aku belum selesai. Kalian tak bisa kubur aku. Ini rumahku. Desa ini milikku." Suara itu membuat warga mundur satu persatu. Sebagian jatuh terduduk sambil menutup telinga. Kyai Hasan tetap melanjutkan bacaan doa. Suaranya semakin lantang, mencoba menutupi bisikan itu. Namun tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergetar, nisan-nisan tua bergoyang, dan dari dalam liang muncul asap hitam pekat yang berputar-putar. Warga menjerit ketakutan.
Obor-obor padam serentak menyisakan kegelapan mencekam. Hanya bulan pucat yang menjadi saksi. Pak Surono menggertakkan gigi lalu turun ke dalam liang dengan cangkul di tangan. "Kita harus kubur dia malam ini, apapun yang terjadi," serunya dengan lantang. Marto ikut membantu. Walau tubuhnya bergetar, mereka menurunkan jasad Mbah Sari ke dalam liang. Namun begitu tubuh itu menyentuh tanah, tanah berdenyut seperti jantung hidup. Dari balik gundukan tanah muncul tangan-tangan kecil bayi meraih ke arah mereka. Suara tangisan bayi bergema dari segala arah. "Wah, wah!" Bagas berteriak, hampir pingsan melihat puluhan tangan mungil itu menarik-narik kain kafan. Ya Allah, mereka ikut terkubur bersamanya. Kiai Hasan berdoa makin keras, keringat dingin mengucur deras di wajahnya. Mereka adalah korban. Kita harus bebaskan mereka dengan doa. Jangan biarkan arwah ini terikat lagi. Namun suara Mbah Sari mendesah dari dalam kafan. Kali ini jauh lebih jelas. "Kalian semua akan kubawa bersamaku." Seketika kain kafan itu robek dari dalam. Wajah Mbah Sari yang membusuk tampak jelas. Matanya merah menyala, mulutnya menganga lebar hingga ke telinga, berteriak panjang. "Ah!" Teriakan itu begitu keras hingga daun-daun bergetar, telinga berdengung, beberapa warga jatuh pingsan. Dari mulutnya keluar ulat-ulat putih yang berhamburan ke tanah. Pak Surono hampir kehilangan akal, tapi ia tetap menancapkan cangkul, menimbun tanah sekuat tenaga. Marto ikut, meski tangannya gemetar hebat. Bagas menangis terseduh, namun terpaksa membantu melemparkan tanah ke dalam liang. Semakin banyak tanah ditimbun, semakin keras jeritan itu terdengar. Asap hitam makin pekat, melayang ke udara, lalu berubah menjadi sosok tinggi, menyeramkan menyerupai Mbah Sari, melayang di atas makam. Rambut panjangnya terurai, matanya menyala seperti bara, tangannya meraih ke arah mereka. Kiai Hasan berteriak lantang, mengangkat kitab tua di tangannya, lalu membacakan ayat-ayat terakhir dengan segenap tenaga. Suaranya menggema, menusuk kegelapan malam. Sosok hitam itu menjerit melengking, tubuhnya terbelah dua, lalu tercerai-berai menjadi kabut pekat yang terserap ke dalam tanah. Makam akhirnya tertutup rapat. Semua orang terdiam, hanya terdengar suara napas terengah dan jangkrik yang kembali bernyanyi. Pak Surono terduduk di tanah, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Marto menatap liang itu dengan mata kosong. Bagas jatuh pingsan di pelukan warga. Kiai Hasan menutup kitabnya perlahan. Suaranya parau ketika berkata, "Arwah itu telah terkubur, tapi aku tidak yakin dia benar-benar tenang. Dia akan tetap menjadi bagian dari tanah ini. Jangan pernah ada yang mencoba mengusik makam itu lagi." Warga saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Tidak ada yang berani bicara. Malam itu mereka pulang dengan langkah berat. Desa Karangjati seperti kembali hening. Namun keheningan itu bukan kedamaian, melainkan ketakutan yang tak pernah hilang. Beberapa hari kemudian, meski tidak ada teror lagi, suasana desa tetap mencekam. Anak-anak tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Orang-orang enggan melewati pemakaman. Bahkan suara jangkrik pun terasa seperti bisikan aneh. Pak Surono jatuh sakit, tubuhnya lemah, seolah energi hidupnya terkuras. Marto jarang bicara, hanya duduk termenung memandang arah makam. Sementara Bagas sering mengigau dalam tidurnya, menjerit-jerit seperti mendengar tangisan bayi. Dan pada suatu malam, tepat malam ke-7 setelah pemakaman, warga kembali digemparkan. Seorang petani yang pulang larut malam bersumpah melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di atas gundukan makam baru. Bajunya compang-camping, wajahnya rusak membusuk, namun matanya menatap tajam ke arah desa.
Di tangannya, ia menggendong sesuatu, sebuah bayi berlumuran darah yang menangis lirih. Wah, wah. Malam itu, desa Karangjati kembali dicekam ketakutan. Mereka sadar satu hal, meski jasad sudah dikuburkan, kutukan Mbah Sari tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dan suara ketukan itu, duk, 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 kadang masih terdengar di tengah malam dari arah pemakaman tua. Sejak hari itu, gubuk tua di ujung sawah tetap berdiri, membisu namun bernafas dalam kegelapan. Tak ada yang berani mendekat, apalagi mencoba merobohkannya lagi. Karena setiap malam, terdengar suara langkah, tangisan bayi, dan bisikan lirih memanggil nama siapa saja yang berani melintas. Ingatlah, ada rumah yang tidak boleh disentuh, ada arwah yang tidak pernah rela terusik, dan mungkin malam ini, ketika kau melewati jalan sepi, dia sedang menunggumu di balik gelap.